Halo Dracindo Lovers, lagi dan lagi kalian ketemu sama Mimin. By the way, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan ringkasan alur cerita drama Xianxia, Immortal Samsara. Di video kemarin Mimin sudah upload untuk ringkasan cerita untuk episode 1-2. Nah kali ini, Mimin akan membawakan ringkasan alur cerita di episode 3-6. Yuk capcus daripada berlama-lama. Anyway, kalian jangan sampai lupa ya, untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Cerita berlanjut di mana Yumo dan Yandan diserang oleh pohon gaib, dan akhirnya Yumo terlilit oleh pohon tersebut. Karena panik Yandan tak bisa berpikir lagi. Dan juga Luming dengan cepat menyusul, tapi Luming juga tak dapat ide lain. Lalu Yumo memberitahu bahwa pohon ini takut dengan api. Sehingga akhirnya Luming meminta bantuan dewa tingkat tinggi untuk menolongnya. Ketika Luming berlarian akhirnya ia bertemu dengan Dewa Bintang Jidu. Dan Dewa Bintang Jidu pun mau menolong mereka. Setelah kejadian itu, Yandan memberikan segel ke tangan Yumo. Yandan bilang selama dia masih hidup segel itu akan tetap ada. Di tempat lain, Ying Yuan Dijun dan Dewa Bintang Jidu sedang membicarakan perihal suku iblis yang menyusup masuk ke istana surgawi, dan disitulah mereka membahas strategi-strategi menghadapi suku iblis. Saat mereka berjalan di pesekitaran gerbang Nantien, Ying Yuan Dijun mendapat ide tentang bagaimana cara para suku iblis berkomunikasi. Di situ ia melihat ornamen-ornamen bunga di pesekitaran tembok. Namun ada yang aneh, yakni salah satu bunga mempunyai kelopak bunga 6 buah sedangkan yang lain hanya 5. Ternyata disitulah alat komunikasi suku iblis disembunyikan. Beralih ke Yandan, ia sedang berbincang-bincang seru dengan Yumo di dapur istana, lalu dia menyadari bahwa tatapan Yumo tak asing dengan ikan yang Yandan obati beberapa waktu yang lalu. Saat mereka tengah asyik mengobrol tiba-tiba kepala dapur istana datang dan marah-marah karena akhir-akhir ini, stok makanannya di dapur menipis. Yandan dan Yumo bersembunyi di dalam lemari, karena merasa tak ada jalan lagi. Yandan mempunyai ide, di mana ia akan keluar dari lemari untuk memancing pemimpin dapur. Setelahnya, barulah Yumo bisa melarikan diri. Walaupun awalnya tidak setuju, namun akhirnya Yumo pasrah. Dan ya, benar saja. Saat Yandan keluar, ia ditangkap oleh pemimpin dapur. Namun, bukan Yandan namanya jika ia tidak mempunyai akal cerdik. Atas nama Ying Yuan Dijun akhirnya ia terlepas dari hukuman pemimpin dapur istana, namun malah diberi hukuman oleh Ying Yuan Dijun untuk menyalin peraturan istana. Walaupun kesal, Yandan tetap melakukan tugasnya untuk menyalin. Di tengah obrolannya dengan Yumo, Yandan berinisiatif untuk membantu kura-kura Suansin itu berubah ke bentuk manusia, dengan cara menusuk akupuntur kura-kura tersebut. Namun bukannya berubah, ternyata kura-kura itu malah diam saja. Karena panik, akhirnya Yumo membantu kura-kura itu untuk hidup kembali. Di kediaman Dijun, ia melihat sabuknya yang telah dijahit disisipi ornamen kura-kura. Namun, Dijun kurang menyukai dan malah merusak sabuk itu. Dan meletakkannya di kamar Yandan. Tak hanya itu, ia juga membalikkan kura-kura kesayangan Yandan. Merasa kesal, Yandan mempunyai inisiatif untuk memberikan obat kepada Dijun. Saat Dijun sedang mengobrol dengan Dewa Bintang Jidu, disitulah Yandan melancarkan aksinya. Namun, sang Dijun mengetahui akal cerdik Yandan, dan menukar tehnya dengan teh milik Dewa Bintang Jidu. Tak ingin melukai Dewa Bintang Jidu, akhirnya Yandan mengambil kembali teh tersebut dan mengganti dengan teh lainnya. Saat Dijun sedang mandi,
Yandan berinisiatif untuk mengambil sabuk milik Dijun. Sebagai contoh sabuk seperti apakah yang disukai oleh Dijun. Namun Dijun mengetahuinya dan malah menjaili Yandan dengan melepas sabuk milik Yandan. Seketika menjerit kesal, namun Yandan tetap mengambil sabuk milik Dijun. Keesokan harinya, Yandan menunjukkan hasil karyanya. Dan itu juga sedikit diterima oleh Dijun. Sehingga Dijun memberikan hadiah sebuah gelang untuk Yandan. Namun ternyata, itu bukan sekedar hadiah, melainkan petaka bagi Yandan. Karena dengan gelang itu dia bisa dikendalikan oleh Dijun. Sedangkan di wilayah suku iblis, para tetua suku iblis sedang berdiskusi tentang strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi perang dengan suku surgawi. Beralih ke Yandan lagi, ia tengah sibuk mencari cara untuk meningkatkan kultivasinya agar nanti bisa melawan Dijun. Pada saat itu Luming datang, dan Yandan bertanya kepada Luming, apakah dia mempunyai buku kiat-kiat untuk melawan Dijun. Dengan senyum jahil, Luming memberikan sebuah buku yang katanya cocok untuk Yandan. Ternyata buku itu adalah buku dengan berisi tips-tips untuk menggoda seorang pria. Seketika Yandan kesal terhadap Luming. Di lain waktu, ketika Yandan sedang menyalin, ternyata di seberang sana Dijun dan Dewa Bintang Jidu sedang memperhatikannya. Saat terlibat obrolan, Dewa Bintang Jidu mengatakan, jika Yandan terlalu berisik bagimu, dan tidak terlalu cocok untukmu, bagaimana kalau Yandan dipindahkan saja ke kediamanku, kelihatannya dia sangat cocok untukku. Seketika Dijun menolak dan tak menyetujui. Malam harinya, Yandan sedang mempraktekkan teori yang ia dapatkan siang tadi. Untuk mengerjai Dijun dengan melesatkan anak panah kepada Dijun. Namun ternyata itu tak berefek apa-apa untuk Dijun. Malah saat anak panah itu dikembalikan, Yandanlah yang terseret anak panah tersebut. Keesokan paginya, Dewi Yingdeng datang mengunjungi Dijun. Ia membawakan sabuk baru yang terlihat indah untuk Dijun. Tapi Dijun malah menolaknya. Setelah ditelisik, ternyata sabuk Dijun sudah kembali seperti semula, namun Dewi Yingdeng berkata bahwa sabuk itu terlalu biasa saja. Di saat yang bersamaan, seorang bawahan Dijun datang dengan membawa setumpuk kertas, yang konon itu adalah pekerjaan Yandan yang sudah selesai. Saat Dijun sedang meneliti kertas itu, ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Yandan. Dan dari luar Yandan berteriak bahwa akhirnya dia menang. Dewi Yingdeng yang melihatnya lantas langsung berujar bahwa sikap Yandan telah keterlaluan dan akan memberi pelajaran kepada Yandan. Namun Dijun segera menghentikannya dan bilang bahwa sebelumnya ia bertaruh dengan Yandan. Dan sekarang Yandan telah menang. Saat keluar dari kediaman Dijun, Dewi Yingdeng langsung bersikap acuh tak acuh kepada Yandan. Selang beberapa saat Yandan sedang mengunjungi Aula Pixiang, ia melihat barang-barang yang digunakan Yandan untuk berlatih diangkut semua oleh pemimpin Aula. Yandan yang tak tahu apa-apa langsung bertanya, namun sang pemimpin Aula tetap mengangkuti barang-barang tersebut. Yandan heran dengan perilaku pemimpin Aula. Melihat sebelumnya pemimpin Aula sangat baik terhadap Yandan. Usut punya usut, ternyata pemimpin Aula terpaksa melakukan itu karena disuruh oleh Dewi Yingdeng. Dengan segera Dewi Yingdeng datang dan langsung memberi pelajaran untuk Yandan. Atas instruksi Dijun, akhirnya Yandan bisa membuat Dewi terjatuh. Dan seketika Dijun membela Yandan, dan langsung berkata lugas kepada Dewi Yingdeng, bahwa ia tak perlu ikut campur dalam kediaman istana Yansuan, apalagi menyentuh pelayannya. Dengan wajah kesal, namun akhirnya sang Dewi menurutinya. Di lain waktu, Zizi datang menghibur Yandan, dan memberikan manisan buah kepada Yandan. Tak hanya itu,
ia juga memulihkan tenaga dalam Yandan. Setelah puas mengobrol, akhirnya Zizi pamit kepada Yandan, katanya ada urusan yang harus segera ia tangani, yakni mengirimkan barang-barang yang harus dibakar di ruang pembakaran. Yandan tahu bahwa itu hanyalah sebuah jebakan dari Dijun untuk memancing mata-mata iblis keluar. Dan ia tidak ingin kakaknya terlibat pada taktik itu. Dengan segera ia menemui Dijun dan meminta Dijun untuk menyuruh dewi lain, asal bukan kakaknya. Namun Dijun tak menyetujui, hingga akhirnya ia menawarkan dirinya sendiri untuk ditukar oleh sang kakak. Setelah berpikir sejenak akhirnya Dijun menyetujuinya. Di aula sihir, Dewi Yingdeng menyuruh Zizi untuk mengambil 7 barang-barang yang akan dibawa untuk dibakar di aula pembakaran. Zizi heran, bukankah dia yang diberikan tugas untuk membawa barang-barang tersebut? Mengapa malah dibawa lagi? Dengan sinis Dewi Yingdeng berkata, bahwa ia seharusnya menanyakan itu kepada sang adik. Karena adiknya lah yang ternyata akan membawakan barang-barang tersebut. Sebelum pergi Yingdeng sempat memanas-manasi Zizi lagi, bahwa dia adalah dewi lemah yang kalah dengan adiknya. Waktu berlalu, inilah saatnya Yandan membawakan barang-barang tersebut ke aula pembakaran. Tentunya terlebih dahulu ia menyamar sebagai Zizi agar tidak ketahuan. Setelah sampai di ruang pembakaran, barang-barang tersebut nyaris dimasukkan ke alat pembakaran semua. Saat tinggal satu barang yang akan dibakar, tiba-tiba Zizi datang dan mengacaukan rencana. Mata-mata iblis itu akhirnya mengetahui kalau yang sekarang mengantarkan barang ini bukanlah Zizi yang asli, melainkan adiknya, Yandan. Segera setelahnya, sang mata-mata iblis langsung menyerang mereka berdua. Zizi tak kuasa dan akhirnya malah jatuh tersungkur. Sedangkan Yandan masih melawan para iblis-iblis tersebut. Dengan kekuatannya yang sepenuh tenaga, Yandan akhirnya berhasil membuat iblis itu tersungkur. Zizi kaget melihat Yandan berhasil melakukan perlawanan itu. Bahkan Yandan sendiri juga kaget melihat dia bisa membuat iblis itu tersungkur. Di saat lengah, akhirnya iblis itu bangkit lagi dan mulai menyerang Yandan. Karena kekuatan iblis bertambah, Yandan pun tak kuasa. Namun akhirnya Dijun datang dan langsung bisa diatasi oleh Dijun. Seketika Yandan langsung bahagia dan memeluk Dijun. Dijun yang kaget langsung menyuruh Yandan untuk melepaskannya, namun Yandan enggan untuk melepaskannya karena takut terhadap serangan iblis. Setelah ditenangkan oleh Dijun bahwa iblis itu sudah tak berkutik, akhirnya Yandan melepaskannya. Zizi yang melihat itu sedikit iri terhadap Yandan. Dengan cepat Yandan memberitahu kakaknya, Zizi, bahwa Yandan melakukan ini untuk menyelamatkan Zizi agar tak ikut masuk dalam skema penangkapan iblis ini. Setelahnya, Yandan mengantarkan Zizi kembali ke aula sihir. Saat mereka berada di pintu, mereka mendengarkan dewi-dewi lain yang tengah membicarakan akan ketidakmampuan Zizi. Merasa sedih akhirnya Yandan langsung angkat bicara kepada dewi-dewi tersebut. Dan akhirnya mereka meminta maaf dan pergi. Zizi yang masih tak kuasa mendengar obrolan mereka, seketika Zizi langsung bernyali ciut. Namun Yandan menenangkan Zizi. Saat Yandan pergi, Zizi meratapi nasibnya yang begitu buruk. Ia lalu flashback ke masa kecilnya, di mana ia sedang bersusah payah berlatih sihir, namun akhirnya gagal. Dan saat itulah teman-temannya mengolok-oloknya. Dan setelah pelajaran usai, Yandan kecil datang mengajak Zizi bermain, namun Zizi tak mau. Melihat anak panah berserakan, dengan sekali jentikan jari Yandan berhasil menaruh kembali anak panah tersebut. Padahal Zizi telah berlatih berkali-kali namun tetap tidak bisa. Dan itu membuat Zizi semakin ciut nyalinya. Saat Yandan kembali dari aula sihir,
Tiba-tiba tepat di sampingnya genting jatuh dan mengagetkan Yandan. Saat menoleh ke atas ternyata ulah sang Dijun. Yandan menghampirinya, namun Dijun menatapnya tajam, dan mendekatkan wajahnya ke wajah Yandan. Seketika Yandan langsung membekap wajah Dijun. Ternyata Dijun sedang mabuk, karena dalam situasi hati yang sedang buruk. Akhirnya Yandan menemani Dijun minum arak dan juga bermain, membalikkan genting. Keesokan harinya ketika Dijun sedang mengobrol dengan Dewa Bintang Jidu, pemimpin Aula Pixiang datang dan berterima kasih telah memberikan peralatan teater yang lengkap. Ketika Dewa Bintang Jidu pergi, pemimpin Aula Pixiang memberitahu Dijun bahwa Yandan menulis naskah tentang War of Genesis. Karena penasaran akhirnya Dijun menyuruh pemimpin Aula untuk membawakan naskah yang sudah ditulis, untuk diteliti kembali oleh Dijun. Saat Yandan bersama dengan Yumo, ia heran siapakah gerangan yang telah mengoreksi naskahnya. Sehingga naskahnya menjadi lebih baik. Yumo juga penasaran, karena dalam perbaikan naskah itu, sedikit banyaknya sangat mirip dengan kejadian peperangan yang dihadapi sirip ekor 9, tepatnya 800 tahun yang lalu. Akhirnya Yumo menyelinap ke ruang aula, untuk mengetahui siapakah orang tersebut. Namun belum sempat ia melihat wajahnya ia sudah dilempar ke balik tirai duluan oleh Dijun, sehingga ia tak tahu jika pengoreksi, si gadis siput, itu adalah Dijun. Keesokan harinya, Yandan buru-buru ke kamar Dijun untuk memberitahu perihal kedatangan Jenderal Huode. Merasa petaka sedang akan menghampirinya, Dijun menyuruh Yandan untuk membantu Dijun berakting di depan Jenderal Huode. Benar saja, ternyata kedatangan Jenderal Huode untuk meminta buku taktik perang yang ditulis oleh Dijun. Setelah sampai di kamar Dijun, Jenderal Huode dikejutkan oleh keadaan Dijun yang katanya sedang sakit. Ternyata itu siasat Dijun dan Yandan untuk mengakali Jenderal. Karena curiga akhirnya Jenderal selalu menunggu Dijun di kamarnya. Karena sikap Jenderal yang terlalu bertele-tele bahkan akan menghukum Yandan, akhirnya Dijun mengaku kalah dan memberikan buku itu kepada Jenderal. Namun malamnya, Dijun dan Yandan mendatangi sang Jenderal untuk memberikan pelajaran dan mengambil kembali buku tersebut. Setelah di kediaman Dijun, Dijun meminta Yandan untuk memecahkan taktik perang di bagian akhirnya. Jika ia berhasil, Dijun akan mengabulkan satu permintaan Yandan. Akhirnya Yandan menyetujuinya. Dan benar saja, semua telah selesai. Lalu Dijun bertanya apa keinginan Yandan. Ternyata keinginan Yandan adalah melihat lautan bintang bersama dengan Dijun. Akhirnya Dijun menyetujuinya dan mereka melihat bintang bersama. Sungguh adegan yang sweet sekali. Setelah puas melihat lautan bintang mereka kembali. Namun di sana mereka melihat penyusup yang akan memasuki paviliun Tianji. Hingga akhirnya berhasil dicegah oleh Dijun. Karena Dijun sendiri yang menghadapinya, akhirnya ia dipanggil Kaisar untuk ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua selesai, Kaisar dan Dijun keluar dari istana. Di sana mereka melihat Yandan yang tengah tertidur di bangku depan istana. Kaisar penasaran siapa gadis tersebut, lalu Dijun membangunkan Yandan, serta memberitahu Kaisar bahwa gadis itu adalah Yandan, salah satu keturunan terakhir suku teratai berdaun 4, sekaligus pelayan Dijun. Kaisar penasaran di saat jam malam sudah lewat mengapa dia masih berkeliaran di sekitaran istana utama. Kaisar takut jika mereka berdua memiliki hubungan yang mendalam. Setelah berkilah dengan 1000 alasan, akhirnya Kaisar mempercayainya. Namun, tetap memberi hukuman kepada Yandan, yakni menulis 100 lembar peraturan istana dengan kuas pivot langit. Setelah kembali ke istana Yansuan,
Yandan bertanya tentang siapa Siksuan, dan ada hubungan apa dia dan Sisuan. Dijun mengatakan bahwa dia telah membunuh Sisuan karena Sisuan telah melanggar aturan langit, yakni menjalin hubungan percintaan. Di alam surgawi dewa dan dewi dilarang memiliki hubungan percintaan. Lalu Yandan bertanya, jika Yandan yang berada di posisi Sisuan, akankah Dijun membunuhnya? Dengan sedikit bimbang akhirnya ia menjawab, ya. Setelah Dijun dipanggil para tentara untuk mendiskusikan masalah penyusup. Karena diskusi yang lumayan lama, akhirnya Dijun menghampiri Yandan yang tengah menyalin. Di situ ia melihat Yandan yang tertidur pulas karena kelelahan. Merasa kasihan akhirnya ia membawa Yandan ke kamarnya dan meletakkan Yandan di ranjangnya. Sejenak ia memperhatikan Yandan yang manis, mengelus pipinya yang penuh dengan goresan tinta, dan perlahan menghapus coretan tinta tersebut. Dengan tak terduga Yandan malah menarik serta memeluk tangan Dijun. Berada di posisi yang canggung tapi juga menikmatinya, akhirnya Dijun diam saja. Hingga pada akhirnya Yandan melepaskannya dan Dijun menyelimuti Yandan. Setelahnya Dijun menyelesaikan hukuman Yandan. Pagi harinya saat Yandan terbangun, ia teringat akan hukumannya. Segera ia melihat tugasnya yang semalam berserakan, namun setelahnya, ia melihat tugasnya sudah sepenuhnya selesai. Di depan aula terlihat dewa dan dewi berkerumun melihat pengumuman yang dipajang, dan beberapa di antaranya sedang membicarakan ketidakberdayaan Zizi yang akhirnya dikalahkan oleh Yandan. Yandan kesal dan akhirnya memarahi mereka. Tak hanya itu, ia juga segera mencopot pengumuman itu, hingga pengumuman itu jatuh ke lantai. Dewi Yingdeng yang datang akhirnya semakin memanas-manasi keadaan. Tak hanya itu, ia juga menghukum Zizi karena telah sembarangan mencopot pengumuman tersebut. Di kediaman Yandan ia baru saja sampai, namun ia melihat kura-kura kesayangannya berada di lantai. Ia mencari Yumo untuk menanyakan apa yang diinginkan kura-kura tersebut. Namun Yumo malah mabuk dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan Yumo keceplosan tentang identitas aslinya, dan menceritakan semuanya kepada Yandan. Yandan terkejut, ternyata Yumo adalah ikan yang selama ini ia rawat sepenuh hati. Di tempat lain, Dijun terlihat sedang memperbaiki pembatas surgawi namun tenaganya hampir saja terkuras hebat, dan bahkan roh jahat hampir merasukinya. Untung saja Kaisar datang tepat waktu dan menghentikannya. Saat Yumo sudah sadar, akhirnya Yumo meminta maaf kepada Yandan. Yandan bilang bahwa ia sudah melupakannya. Dengan mengalihkan pembicaraan, Yandan meminta tolong Yumo untuk mendengarkan apa keinginan kura-kura tersebut. Dan Yumo mengatakan bahwa kura-kura itu menginginkan kebebasan. Sehingga membuat Yandan membawa kura-kura itu ke dalam alam fana agar terbebas. Namun sebelumnya ia mencuri plat milik Dijun agar tidak susah keluar dari istana surgawi. Ternyata di tengah jalan ia berjumpa dengan pasukan iblis. Dia sempat menyerang, namun ternyata ia tak kuasa juga. Untungnya, Dijun segera datang dan menghadang serangan pedang pembelah jiwa yang berbahaya itu. Bahu Dijun terluka. Di kediaman Dijun, Yandan mengembalikan plat tersebut, dan tanpa sengaja ia mengetahui bahwa gadis sikut pengoreksi naskahnya adalah Dijun. Dengan tiba-tiba Dijun datang, dan Yandan tersenyum serta berterima kasih telah membantu mengoreksi naskahnya. Melihat luka Dijun, akhirnya Yandan membantu Dijun untuk mengobati lukanya. Disitulah obrolan yang manis terjadi. Dijun juga memberitahu Yandan bahwa ia juga akan segera berperang. Namun ia berpesan kepada Yandan, walaupun ia tak berada di istana surgawi, Yandan tak boleh lengah. Dan harus melatih kultivasinya, sehingga saat Dijun pulang,
ia akan mengecek kultivasi Yan dan meningkat atau tidak. Oke guys, itulah ringkasan alur cerita drama Immortal Samsara episode 3-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.